Wal maqalatu sadisatu an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu kam mim mustadrijin bin ni'mati alaih wa kam mim mabtunin bisana'i alaih wa kam mim magrurin bisatri alaih. Kitab Nasoihul Ibad makalah nomor ke-6 disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Di makalah ini dikatakan ada tiga apa ini ya? Kita semua pasti mengharapkan ini ya. Ada tiga nih yang setiap kita pasti pengen gitu ya. Satu, pengen dikasih nikmat. Kedua, pengen dipuji. Ketiga, pengen ditutupi aib-aib kita. Tiga ini ya, pasti kita sepakat ini semua. Kita semua pasti pengen itu. Pengen selalu dikasih nikmat, pengen dipuji, disanjung sama orang. Ini udah belum nih makolahnya nih? Udah pernah disampaikan belum nih? Ini seada-ada ini ngajinya nih soalnya nih. Aduh, makanya udah nih ada kitabnya alhamdulillah ini, jadi takut udah pernah disampaikan apa belum, tapi kalaupun udah mudah-mudahan pada lupa kan gitu ya. Kalau ada yang ingat, ada yang nulis, kasih tahu ya, biar kita ganti materinya. Tapi kalau diganti materi ini puyeng lagi nih, mau nyari materi mana? Belum ini ya, belum ya. Kalaupun udah, mudah-mudahan mudah-mudahan lupa ya. Tiga hal yang pasti kita semua sepakat pengen dikasih sama Allah, dikasih nikmat, dipuji-puji orang, disanjung-sanjung, kemudian aib kita ditutupi oleh Allah gitu ya. Kita pengen gitu ya. Nah, yang ketiga ini kira-kira apa nih? Kita nyebutnya apa ini? Yang tiganya apa nih? Dikasih nikmat, dipuji orang, aib kita ditutupi sama Allah. Apa ini? Yang tiga ini apa namanya? Disebutnya apa nih kira-kira nih? Karunia apa ini ya? Apa ya sebutnya ya yang tiga ini ya? Keinginan ya. Karunia apa nih ya? Tapi ya keinginan ya, keinginan kita kan itu ya. Nah, yang tiganya disebutkan kalau duit, rezeki seperti gitu ya, duit, harta. Ini yang tiga apalah gitu ya, pokoknya kita pengen aja lah ini ya gitu ya. Anugerah ini ya, suatu anugerah ya, suatu anugerah dari Allah lah gitu ya. Dikasih nikmat, dipuji orang. Kalau kita ngambil duit dari kantong suami kagak ketahuan kan itu ya. Ya kan aib kita ditutupin kan gitu ya. Anugerah itu ya, anugerah aja lah udah ya, anugerah gitu ya. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, ketiga anugerah ini banyak orang yang salah sikap, salah menyikapi, sehingga anugerah ini malah nantinya ke dia menjadi musibah gitu ya. Harusnya mah ini teh anugerah ya, nikmat jadi anugerah, dipuji orang anugerah. Tapi kalau orang itu salah menyikapi, bisa-bisa ini malah jadi musibah gitu ya. Apa itu ya, judul filmnya ada itu dulu ya, nikmat membawa sengsara ya, apa sengsara membawa, bukan ya, ini mah nikmat dulu ya terus membawa sengsara gitu ya. Anugerah menjadi musibah aja udah ya. Ini gara-gara nanti kita salah nyikapi ya. Maka itu di sini kita diingetin hati-hati terhadap tiga anugerah ini, jangan sampai jadi musibah. Pertama nih, banyak orang yang dikasih nikmat tapi ternyata nikmat itu hanya berupa istidraj. Nikmatnya mah luar biasa, ya Allah, usahanya dikasih lancar, suaminya baik gitu ya, anak pada nurut, tetangga ala lakur gitu ya. Luar biasa dah nikmat gitu ya. Nikmat luar biasa ya. Tapi ternyata nikmat itu hanya berupa istidraj. Apa itu istidraj? Sungkunan.
sungkunan ya. Istidroj itu sungkunan ya, bahasa sungkunan ya, disungkun ya, ngerti ya kita disungkun ya. Bahasa Sunda ya tak? Disungkun ya, apa bahasa orang bahasa Indonesia? Disungkun. Bocah kecil ya, ngerengek mulu ya anak kita ya, ngerengek aja. Setiap ada tukang jajan minta gitu ya, kita kan udah kesal sama anaknya, minta mulu dari kan gitu ya. Tapi karena ngerengek mulu kan kita nggak mau pusing ya. Nih, gitu kan kita ngasih kan gitu ya. Udah, sono jajan. Nah gitu. Dikasih mah dikasih, tapi itu begitu istidroj itu ya. Diapain itu namanya? Ya kalau Sunda mah disungkun eta namanya. Disungkun kan gitu ya. Dikasih mah dikasih kan, itu anak dikasih duit. Tapi kan kesal gitu ya. Nah, artinya hati-hati, kita jangan kepedean. Ketika kita dikasih, kata kita ya, nikmat yang luar biasa, kita merasa saya ahli ibadah kan gitu ya, saya ini ahli ngaji, makanya wajarlah nikmat saya seperti ini gitu ya. Gitu. Jangan kepedean begitu. Khawatir itu teh bukan betul-betul nikmat yang berupa karunia atau anugerah, tapi itu adalah sungkunan dari Allah gitu. Kan gak enak kalau disungkun makan gitu ya, karena nanti sesuatu yang disungkun itu ketika dicabutnya itu sekaligus akhirnya ya, sama Allah sekaligus gitu ya. Maka itu artinya semakin nikmat Allah berikan kepada kita, seharusnya kita semakin mawas diri, waspada. Ya Allah, ini teh anugerah, karunia atau hanya sekedar sungkunan? Ndak, rarasaan kita merasa ya sholat saya nggak bagus-bagus banget kan gitu ya, duha juga kalau lagi banyak utang saya duha kan gitu ya, tahajud apalagi kan gitu ya, lagi ada masalah sih saya mau tahajud kan gitu ya, sodakoh juga tapi kok ini nikmat ya Allah gitu ya, ini apa nah gitu ya. Jadi semakin begitu ya, jadi jangan kayak tadi tuh nemu duit rezeki anak soleh kan gitu ya. Jangan ya, rezeki istri soleh misalnya, jangan ya. Kita harus lebih waspada. Kalau begitu kan paling enggak kita bisa ningkatin ibadah dan lain-lain supaya nikmat ini betul-betul sebuah anugerah gitu ya, sebuah anugerah. Kedua yang harus kita waspadai, pujian. Pengen kita teh dipuji, disanjung, apalagi kalau kita punya nilai kebaikan. Ini manusiawi banget kan itu ya, pengen gitu ya. Tapi kadang-kadang dengan dipuji itu malah mabtun, jadi fitnah. Ini ya, hati-hati nih. Ketika kita dipuji, kalau salah menyikapinya, itu pujian malah jadi fitnah ya. Makanya ulama tasawuf mah ngingetin, orang yang suka muji saudaranya itu bagaikan orang yang menjalankan pisau tajam di atas leher saudaranya sendiri. Kata ulama tasawufnya, orang yang suka muji saudaranya teh kayak mau ngebunuh gitu. Cuman bukan mau ngebunuh nyawanya maksudnya, tapi yang dimaksud ngebunuh di sini ini jadi fitnah. Apa jadi fitnahnya? Membunuh, menghilangkan, menghanguskan pahala dari setiap ibadah yang dilakukan gitu. Makanya jangan pengen dipuji, apalagi ya kita pengen dipuji gitu. Wah itu mah kejauhan banget kan itu ya. Apa yang pantas buat diri kita? Apa yang bisa dipuji dari kita apa? Ilmu, merasa pintar. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Setiap kita sama Allah dikasih ilmu surang sedikit. Allah bilang begitu ya, artinya nggak ada yang pintar dong di antara kita kan gitu. Di atas langit ada langit, di atas ketoprak ada kerupuk. Saya jago, misalnya saya jago ngaji kayak begini ya, belum tentu saya bisa bikin donat, nggak bisa. Saya nggak bisa bikin sayur asem, tetap butuh orang. Nggak bisa bikin rumah, nggak bisa nyervis HP. Itulah ilmu yang Allah kasih surang sedikit. Apa yang kita bangga? Oh saya mah cantik, akhirnya bangga pengen dipuji dengan kecantikan. Emang yang bikin ibu-ibu cantik apanya? Ibu-ibu nih yang ngerasa cantik ya. Emang yang bikin ibu ngerasa cantik itu apanya? Apanya? Wajahnya ya.
wajahnya kan cantik kan itu ya. Kenapa wajah ibu disebut cantik? Kenapa emang? Karena ada hidung yang mancung misalnya ya. Karena di wajah saya ada hidung yang mancung kan gitu ya. Boleh hidung mancung jadi kebanggaan, membuat seseorang jadi cantik. Tapi kalau boleh jujur, sebetulnya di dalam hidung itu ada apa? Itu yang mau kita banggakan. Sesuatu yang katanya paling hebat, tapi dalamnya adalah sesuatu yang menjijikan, kan gitu ya. Nggak pantas lah hidung mancung dipuji-puji, nggak pantas. Karena di dalamnya kan ada itu ya. Oh ini mah seksi, pantatnya gede kan gitu ya, sehingga dia seksi kan, merasa pengen dipuji. Emang di dalam pantat ada apa? Kalau ngeluarin angin aja nggak enak kan gitu ya. Apa? Nggak ada yang pantas untuk dipuji. Maka kita nggak boleh pengen dipuji. Pujian mah milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji milik. Kita nggak ada punya pujian mah milik Allah. Yang berhak dipuji mah hanya Allah, karena yang maha sempurna kan Allah, manusia nggak ada yang sempurna. Maka kita nggak boleh pengen dipuji. Nah gimana kalau ada yang muji? Nah kan gitu ya, kita mah nggak pengen dipuji, tapi orang tiba-tiba muji kan gitu ya. Nah hati-hati, ini pujian jangan sampai malah jadi fitnah. Makanya tadi kata ulama tasawuf, jangan suka muji lah. Karena kalau kamu muji, kamu bisa mematikan, menghanguskan pahala saudaramu sendiri. Ibu-ibu nih kan tahu ya, saya lagi ngebangun di pesantren. Tahu ya, saya suka minta bantuan ke ibu-ibu. Tiba-tiba saya pulang ngaji sekarang nih ya. Kan sekarang saya lagi punya utang nih di material 70 juta ya. Kode itu mah kode maksudnya. Ini contoh, tapi ada sisi kodenya juga gitu ya. Ini saya pulang ngaji nih, belum nyampe ke rumah, masih di mobil, tiba-tiba ada yang transfer. Tapi nggak sebutin namanya kan, hamba Allah lah kan gitu ya. Dia tahu nomor saya mungkin ya, tapi saya nggak tahu kan nomor jamaah. Pokoknya nggak ada namanya lah. Ustadz, tadi katanya lagi ngaji bilang punya utang 70 juta. Ini saya nambahin dikit dah. Cuman ada 40 juta segitu doang dia buat nyicil bayar utang. Tapi nggak ada nama, nggak ada apa, udah gitu doang dia. Udah, saya kan gembira alang kepalang gitu kan ya Allah, habis ngaji dibantuin kan namanya. Tapi saya nggak tahu kan itu ya. Tapi kan saya kepo kan itu ya. Ini siapa ini ya? Kalau saya tahu kan ntar kapan-kapan bisa dipinta lagi maksudnya kan gitu ya. Nanya lah ke ketua kan gitu ya. Ini nomor siapa kan itu ya. Kasih tahu lah kan begitu ya. Oh ibu anu, padahal dia nggak mau dipublikasikan ya. Dia udah ikhlas sodakoh ya. Begitu bulan depan saya ngaji lagi, saya cuma ngasih tahu doang, ucapan terima kasih kan. Terima kasih kepada ibu ini kan gitu yang telah kemarin ngebantu bayarin utang kan gitu ya. Si ibunya ada ngaji di sini misalnya kan. Kira-kira dia dibilang begitu hatinya gimana itu ya? Saya nggak muji ya, cuma ngasih tahu begitu doang kan ya. Orangnya ada di sini kan ya, tapi namanya disebutin. Manusiawi kita ya, udah ikhlas padahal kata si ibu, Pak Ustadz pakai disebutin nama saya. Ada ya secara ini kita kan ya, ada aja lah gitu ya, manusiawi kan itu ya. Padahal udah ikhlas amalnya, gara-gara namanya disebutin. Saya juga bukan muji niatnya mah ya, berterima kasih saja, tapi khawatir dengan dipuji itu kita nggak kuat dipuji orang, akhirnya ada rasa takabur, ada rasa sum'ah kan gitu ya. Itulah yang nanti kata ulama tasawuf menghapus, menghilangkan pahala dari amal kita gitu ya. Jadi hati-hati ya, pengen kita dipuji tapi hati-hati ketika dipuji orang. Ada doanya ya kalau kita dipuji, Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun wala tu'akhidni mimma yaqulun. Ya Allah, jadikan saya lebih baik dari apa yang orang prasangkakan kepada saya, dan
jangan siksa saya atas apa yang orang omongin terhadap saya. Itu doa kalau kita dipuji orang. Pengen dipuji kagak boleh, memuji juga jangan sebetulnya mah ya. Tapi kalau udah tanggung ada yang muji, segala berdoa kepada Allah. Khawatir pujian itu malah jadi fitnah. Apa fitnahnya? Asalnya ikhlas jadi tidak ikhlas. Asalnya udah rendah diri jadi sombong. Gara-gara lamun cek orang Sunda nya lamun jelema dipuji teh kan sok bekah hirungna. Kan itu ya. Kan gitu ya. Padahal dia udah stabil hidungnya tuh udah sepesek ini kan gitu. Tapi kan ya Allah pinter banget sih, enak banget sih ngajinya, baik banget sih kan jadi bekah kan gitu ya. Nah itu orang nggak bisa ngedaliin itu ya kalau dipuji itu ya. Maka itu jaga hati-hati ketika kita dipuji. Terakhir yang harus kita waspadai itu apabila kita ditutup aib kita oleh Allah. Kalau kita bikin salah, kita bikin dosa, kita bermaksiat, pengennya ketahuan orang apa enggak? Itu kan ya. Ambil duit suami, jangan sampai ketahuan kan itu ya. Suami juga kalau ngebohong sama istri, jangan sampai ketahuan. Makanya kan HP-nya pakai PIN ya, biar kagak ketahuan ya. Suatu saat pinnya ketahuan sama istri ya, suaminya tidur kan dibuka WA-nya, inbox-nya. Aduh, pantesan pakai minyak wangi mulu sekarang mah ya. Enggak taunya ya. Ketahuan tuh, enggak enak gitu ya. Ketahuan maksiat dosa itu enggak enak. Kayaknya kita mintanya pengen ditutupi. Waghfir likulli dzunub wastur likullil uyub. Ya Allah ampuni dosa-dosaku, tutup segala aib-aibku. Jangan sampai dibuka di depan umum. Ketahuan istri aja udah malu, ketahuan suami aja udah malu. Apalagi kalau sekomplek ini tahu aib kita. Udah nggak bisa keluar rumah kita ya. Ya Allah, kita pengen ditutupi aib. Tapi hati-hati kata Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Allah nutupin aib kita, hati-hati jangan jadi orang yang magrur, orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu gara-gara aibnya ditutupi sama Allah. Tertipu gimana maksudnya? Begini, sekali ngambil duit dari suami gak ketahuan, aman ya. Suami selingkuh dari istrinya gak ketahuan, chat WA gak ketahuan, aman kan itu. Sekali itu ditutupi nama Allah. Orang yang ketipu adalah orang yang berani melakukan itu kembali karena merasa yang kemarin aja kagak ketahuan kan gitu ya. Begitu nyuci ada lagi duit di kantong suami, ambil lagi, kemarin aja saya nggak ketahuan, diulang lagi kesalahan itu. Nah itu orang yang tertipu yang maksud Allah di sini. Padahal kalau diulang lagi, kira-kira lama-lama ketahuan nggak? Nah itu sepandai-pandai tupai meloncat pasti jatuh pula. Serapat-rapat menyimpan bangkai pasti tercium kan begitu ya. Nggak ada kejahatan yang sempurna, nggak ada gitu ya. Jadi ketika aib ditutupin teh harus makin takut gitu ya. Udah jangan sampai diulang kembali. Emang para koruptor yang hari ini ketangkep, emang itu dia baru maling, baru korupsi? Tidak, itu sudah sekian kalinya. Ketahuannya kan udah em-eman ya koruptor itu ya. Lagi 10 juta, lagi 100 juta ketahuan enggak? Enggak kan? Sama Allah masih ditutupin, masih dikasih kesempatan. Ayolah, malam ini kagak pulang, alasan ada kerjaan, ya masih ditutupin ya sama Allah. Enggak apa-apa kata Allah, ayo tutupin. Tapi kalau setiap bulan begitu, setiap minggu begitu, ntar kata Allah, enggak mau sadar mulu mah. Dia udah ketipu dengan satarnyaku, dengan tutupan aibku kata Allah, bakal dibuka lambat laun juga. Maka itu jangan nungguin dibukanya. Kalau udah dibuka kan malu gitu ya. Malu udah ya Allah, udah. Jadi jangan sampai tertipu diri kita karena Allah masih nutupin aib-aib kita. Ngebohong pertama mah gak bakal ketahuan, enggak bakal. Tapi kalau sering-sering ngebohong ketahuan lama-lamanya gitu ya. Pengen kita ditutupin aib, tapi ketika ditutupin aib jangan sampai menjadi tipuan buat diri kita ya. Itu mungkin para jamaah yang bisa disampaikan sedikit materi. Mohon maaf kalau tidak bisa panjang-panjang pengajiannya karena tadi uminya memang kurang sehat dan ini juga belum
pulang, tapi alhamdulillah masih bisa ngisi pengajian pagi hari ini di sini. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita tutup